Kita mulai dari segitiga ABC di sini. Kita lihat dari gambarnya, kita tahu bahwa panjang dari AB sama dengan panjang AC, atau garis bagian AB sama dengan garis bagian AC. Karena ini adalah segitiga dan memiliki dua sisi yang kongruen atau memiliki panjang yang sama, kita bisa menyebutnya sebagai segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki karena kedua sisinya sama satu sama lain. Yang akan saya lakukan di video ini adalah menunjukkan apa yang akan saya buktikan. Apa yang akan saya buktikan di sini adalah dua sudut dasar ini. Sudut antara sisi ini dengan sisi yang lainnya, di mana tidak harus sama panjang, dan sisi yang lain dengan sisi yang ini tidak harus sama panjang juga. Saya akan membuktikan bahwa sudut ABC, sudut ABC, saya akan buktikan bahwa ini akan sama terhadap sudut ACB. Sudut ACB. Dalam segitiga sama kaki, kedua sudut ini sering disebut sudut dasar karena memiliki satu puncak di sini. Dan sering disebut sisi atau kaki dari segitiga sama kaki. Dan bagian bawah ini tidak diperlukan memiliki ukuran yang sama dengan kedua kakinya. Dan sisi bagian bawah ini juga bisa disebut sebagai sisi dasar. Itulah yang akan kita buktikan. Jadi tidak ada banyak informasi lainnya di sini. Hanya dua sisi yang ini dan persamaan dari segitiga. Kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk membuktikan apakah sudut bagian sini di sebelah sini sama dengan sudut di sebelah sini. Dan tahapan pertamanya adalah dengan membangun dua buah segitiga. Jadi, cara kita membangun dua buah segitiga adalah kita menambahkan titik lainnya di sini. Kita sebut titik D, di mana D adalah titik tengah dari B dan C. Jadi, jarak B ke D sama dengan kita menggunakan tanda double garis untuk membedakannya. Oke, jadi jarak B ke D sama dengan jarak dari D ke C. Oke. Sekarang saya akan menggambar bagian AD. Ya, dari sini saya akan tarik garis ke bawah. Oke, gunanya adalah untuk membantu atau membangun dua buah segitiga. Dan hal yang lebih keren lagi adalah segitiga ABD dan segitiga ACD. Sisi ini kongruen dengan sisi itu dan sisi ini dan sisi ini. Dan berbagi satu sisi di sebelah sini. Kita tahu bahwa segitiga ABD, kita tulis di sini segitiga ABD, segitiga ABD, kita tahu akan kongruen dengan segitiga ACD. Akan sama dengan segitiga ACD. Kita tahu hal ini karena berdasarkan teori sisi-sisi-sisi. Dua buah segitiga punya sisi dengan ukuran yang sama panjang, jadi kedua segitiga tersebut akan sama atau kongruen. Kegunaannya kita tahu bahwa kedua segitiga adalah kongruen dan kedua sudut yang saling berkorespondensi juga akan kongruen. Dan sekarang kita bisa buktikan hasilnya karena sudut yang berkorespondensi yaitu ABC, segitiga ini sudutnya di sini kongruen dengan sudut dari segitiga ACD di sebelah sini. Jadi kita tahu bahwa sudut ABC kongruen atau sama dengan sudut ACB. Jadi itulah hasilnya kalau Anda punya segitiga sama kaki dengan sisi yang kongruen. Maka sudut dasarnya pun akan menjadi sama atau kongruen. Sekarang mari pikirkan yang lainnya.
Kalau kedua sudut ini kongruen, apakah kedua kaki ini pasti kongruen? Mari kita bangun segitiga lainnya untuk membuktikannya. Oke, saya akan membangunnya di sini. Oke, ini adalah segitiga sama kaki. Saya akan menamakannya dengan sebagai titik. Saya akan menggunakan warna berbeda. Ini A, ini B, dan yang ini C. Sekarang mari mulai dari ide bahwa sudut ABC sebelah sini, ABC kongruen dengan sudut ACB di sebelah sini. Jadi ukuran mereka sama persis. Yang kita akan lakukan di sini adalah membuktikan, saya buat garis pemisah di sini. Kalau tadi kita sudah buktikan jika kedua kaki kongruen, maka kedua sudut juga sudut dasarnya akan kongruen. Sekarang kita akan buktikan jika kedua sudut dasar kongruen, apakah kedua kakinya kongruen? Jadi kita mau membuktikan apakah bagian AC sama dengan bagian AB. Bagian AB sama dengan bagian AB. Atau Anda bisa berkata panjang bagian AC sama dengan panjang bagian AB. Sebenarnya ini adalah pernyataan yang sama. Sekali lagi, dalam kotak peralatan kita, kita punya teorema persamaan teorema, tapi kita memang butuh dua buah segitiga. Jadi mari kita buat segitiga yang lainnya. Kita mulai dengan mencari titik tengah, lalu kita namain lagi dengan D. Oke, saya menemukannya di sini. Oke, dan tarik garis lurus dari A ke D. Alasannya adalah ada beberapa titik yang kamu bisa sebut sebagai ketinggian yang memotong BC di sini pada sudut ini. Oke, ada beberapa titik di sini yang memotong BC pada sudut ini. Oke, dan sudut ini 90 derajat. Oke, dan sudut yang ini juga 90 derajat. Oke, sekarang hal yang menarik tentang ini adalah, biarkan saya menulisnya di sebelah sini, AD, AD dibangun, AD dibangun sehingga AD, sehingga AD tegak lurus terhadap BC. Anda bisa selalu melakukannya dengan sisi AC yang terbentang seperti ini dan meletakkannya garis lurus dari A ke atasnya pada sebuah segitiga. Lalu apa yang hal ini tunjukkan pada kita? Sebelah sini kita memiliki sudut dengan sebuah sisi yang bersama. Oke, dan sebelah sini kita punya sebuah sudut dan sebuah sudut yang sama dan sebuah sudut yang berkorespondensi dengan sudut itu. Oke, jadi kita tahu bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen melalui teori sudut-sudut sisi. Yang sekarang kita bisa katakan adalah bahwa ABD, segitiga ABD sama dengan segitiga ACD. Segitiga ACD. Kita mengetahuinya melalui teori sudut-sudut sisi. Sudut ini sama dengan sudut ini, dan sudut ini dengan sisi ini, oke. Dan hal yang kita ketahui adalah karena kedua segitiga ini kongruen, maka setiap sudut yang berkorespondensi dan sisinya pasti akan kongruen juga. Jadi sisi AB berkorespondensi dengan sisi AC, jadi keduanya pasti sama. Anda mendapatkan AB, AB akan sama dengan bagian AC.
Hal ini karena mereka adalah segitiga yang kongruen. Jadi ketika sudut dasar segitiga kongruen, maka kedua sisinya pun kongruen. Dan ketika kedua sisinya kongruen, maka kedua sudutnya pun akan kongruen. Benar-benar sangat membantu untuk geometri. Kalau Anda penasaran terhadap segitiga sama kaki yang spesifik, di atas sini kita punya sebuah titik, dan di bawah ini kita punya titik yang menghubungkan bagian atas ke bawah. Jadi, karena kedua segitiga ini kongruen, maka BD akan kongruen terhadap DC. BD akan kongruen terhadap DC. Atau AD pemotong tegak lurus garis BC. Oke, titik AD kita tahu memotong tegak lurus garis BC. Tidak hanya itu, tidak hanya tegak lurus, tetapi juga memotong dasar keseluruhan sisi dasar tersebut itu, yaitu terus BC. Oke, kita lihat bahwa garis BC tegak lurus terhadap garis AD dan juga AD terbagi membagi dua sisi BD dan DC.